Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, lemes panitia, betul ya? Oke, terima kasih yang saya hormati Bapak Iswati selaku pengawas TK dan PAUD, TK dan PAUD, TK ya? TK saja. Oke. Dalam acara hari ini yaitu seleksi festival PAUD tingkat TK dalam rangka Hari Anak Nasional tahun 2025. Sebelum saya bacakan tadi Pak Santoso 15 menit, ada tadi 10 menit, saya 2 menit aja, cukup mungkin? Cukup. Tapi sebelum itu ada beberapa hal yang wajib, ini wajib saya sampaikan. Kenapa? Eman-eman ketika kita sudah di kecamatan, sudah menang di kabupaten, ternyata tipis. Ini suatu hal yang kurang enak. Ya. Ya. Kalau tidak didis, mau apapun hasilnya itu bagus karena sudah maksimal. Tapi kalau kita sudah melangkah sampai kabupaten, ternyata tipis. Masya Allah, gak enak ya, gak enak, pasti itu. Oke, di kesempatan hari ini saya kebagian lari rintan ya, untuk olahraganya. Saya akan bertanya dulu, Bu, panitia ini terutama, setelah di sini di kecamatan itu apakah lanjut di tingkat provinsi? Iya, makanya itu Bu, saya sedikit berbagi. Justru jangan harus bangga dengan itu. Saya kasih motivasi. Kecamatan Banjar di olahraganya kemarin, baru kemarin, 1 minggu kemarin itu alhamdulillah Bapak 5 juara. Alhamdulillah untuk tingkat SD. Yang mana lari rintangan ini dimodifikasi dari kit atletik. Yang mana tim atletik untuk tahun ini Banjar itu juara 1. Dan sayangnya untuk tahun ini tim atletik tidak ke Jawa Timur. Tahun-tahun yang sebelumnya di Jawa Timur ya eman-eman juga sih, karena Tuban Banjar posisinya di juara 1 mestinya di provinsi, ternyata tidak. Ya tetap kita syukuri karena memang alhamdulillah tadi juga dapat apresiasi dari Pak Kodim Cak Banjar. Kami dari KKQ juga memberi apresiasi berupa sepatu gratis, terus tadi dikasih uang saku juga sama Pak Kodim. Ini luar biasa. Memang apresiasi itu tidak hanya sekedar uang juara muda, Bu. Ya. Tapi untuk anak menyembuhkan anak itu wah rasa bangganya luar biasa, ini yang harus kita pertahankan. Oke. Soal aturan 2 menit baru 1 menit. Lompat tadi kalau memang benar dari juknis di Tuban itu antara lompat dan loncat. Kemarin Butin juga tanya sama saya terkait dengan hal itu. Kalau lompat pakai P ya, bukan pakai C dulu, pakai P. Itu biasa saya mengidentifikasi dengan cara lompat jauh. Gak mungkin kalau lompat jauh itu pakai 2 kaki jerukok, Bu. Ya. Yang pakai P itu lompatnya jauh, pasti dia pakai 1 kaki. Ini cara untuk menyampaikan. Kemudian yang C, yang pakai C, saya identifikasi dengan ketika saya melihat atau kita melihat loncat indah. Gak mungkin loncat indah seperti ini. Iya, loncat indah di jurang ya, di jurang dulu. Di air, di tepian itu pasti kakinya 2. Itu pakai C. Itu aja jauh-jauh. Kayak kita memamerkan anak seperti itu aja. Itu saya. Kemudian kalau di juknis itu memang bisa loncat dan lompat diperbolehkan. Besok yang berhasil dikirim untuk hari ini, kesempatan hari ini maksudnya, ini silakan dilatih lagi. Kalau mungkin perlu bantuan nanti KQSD bisa dimintai untuk melatih seperti itu. Bisa Bu? Ya, nanti tinggal koordinasi. Selanjutnya, karena
Banjar ini atletiknya luar biasa. Jadi luar biasa di atletiknya. Selanjutnya yang kedua, ketika lompat juga ya, cuma lompat sama loncat itu nanti tergantung dari jenis terbaru dari itu. Kalau dia memang pakai lompat, silakan pakai lompat. Dan lompat pakai B dan pakai C itu pasti jelas cepatnya pakai B, bener ya. Terus ditanyakan lagi besok, boleh satu kaki, dua kaki, atau boleh bergantian? Belum pernah tahu. Boleh bergantian atau enggak? Kan belum ditanyakan. Besok yang ikut TM silahkan tanyakan. Contoh, lompat. Kalau kita selesai Bu di Malangka, kalau kita tinggi, gitu, apakah harus hanya kanan yang depan atau kiri boleh atau boleh bergantian? Itu silahkan ditanyakan. Selanjutnya, pakai ya, jadi menit. Ini penting sekali. Nanti saya disalahkan. Jangan. Setelah lompat, ya, atau loncat tadi, dengan posisi berlari dituban yang kita atletik itu tidak boleh di samping. Contoh, begini kata contoh karena ini jurnis yang terbaru. Kalau dulu seperti ini boleh satu kaki di atas, kaki yang satunya di samping, ini diperbolehkan. Tapi jurnis yang terbaru langsung tipis, hati-hati. Makanya saya tekankan di sini, besok yang ikut TM tolong itu dicatat atau ditanyakan harus di atasnya. Kalau ini insya Allah tadi nggak ada, ya nggak ada. Selanjutnya yang ketiga, 1, 2, 3. Yang ketiga, saat merangkak, ini biasanya sudah benar semua ya. Mungkin ada yang ikut 1-2 orang, 1-2 anak maksudnya orang. Itu memang satu rasa terburu-burunya muncul tidak begitu, padahal belum lewat ini badannya ya, seperti itu. Dan saya merekomendasikan jangan yang gemuk dan yang terlalu tinggi, Kenapa? Ketika dia lari pasti cepat, tapi kalau dia masuk ke lorongnya bisa-bisanya nyantol. Terakhir 1, 2, 3 terakhir. Step yang paling akhir adalah zigzag. Ya, zigzag ini juga nanti berkaitan dengan penjurian saya. Yang mana penjurian juri 1 saya dan Pak Ujin ini bersih tegak Bu. Bersih tegaknya gimana? Saat anak melewati kun, mestinya kita tidak kun ya, bukan counter yang dipakai ya. Kalau di sini kan tadi pakai kun, anak itu gini cukup Bu, gak kelihatan. Tapi saya dis, karena saya tahu bahaya itu kalau kita menangkap. Saya kali lagi, saya kasih contoh. Anak itu mestinya seperti ini. Karena tadi punya kecil, anaknya tinggi ada satu, tapi yang terakhir ada yang tidak kelihatan, sama. Nah, di terakhir itu pasti rata-rata seperti itu. Yang tadi lihat pasti jadi bisa. Ada. Dan itu mestinya tidak pun yang kecil. Kalau ditubah kit atletik kita itu punya dari sini nancep sampai 2 meter. Jadi anak itu harus muter badannya. Nggak bisa seperti ini. Apalagi yang kayak gini malah guys. Berbut itu. Itu ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan hal teknis pelaksanaan lari rintangan. Ada pertanyaan Bu? Enggak. Sebelum saya sudah sambut? Ya. Jelas ya, alhamdulillah. Oke. Untuk kesempatan hari ini saya akan membacakan berita acara seleksi festival lari rintangan dalam rangka Hari Anak Nasional tahun 2025. Aku kok keringetan di mana ya? Pas aku keringetan sih keringetan. Pada hari Sabtu tanggal 17 bulan Mei tahun 2025 di Pendopo Kecamatan Banjar berdasarkan penilaian dewan juri yang terdiri dari saya sendiri Ahmad Gari Montakin dan juri 2 ada Bapak Hasanuddin telah memutuskan pemenang festival lari rintangan sebagai berikut. Sebelumnya tadi ada yang saya coret, terpaksa saya coret. Kenapa? Melakukan kesalahan
di akhir, bukan di depan. Kalau di depan semuanya lihat sih, ibu pasti kalah. Ya. Karena Pak, yang lain pasti ada yang tidak melakukan kesalahan seperti itu. Ada yang saya coret. Kalau nggak salah 2. Mohon maaf sekali lagi 2 di lintasan corner terakhir. Untuk itu juara 3 dengan waktu 11.47 yaitu nomor peserta kita tuh 08. Saya nggak tahu ini dari mana, tidak tahu. Oke, selanjutnya juara kedua dengan waktu 11.31 dengan nomor peserta 2 itu 24. Selanjutnya ini memang jauh ya, maksudnya ini sampai jam berapa? Sampai selesai, Pak. Terakhir ini agak jauh, interval waktunya dia memang lebih lincah jelas. Kalau tidak perhatikan pasti lebih ini, dan ini layak ya, insya Allah ini layak, dan insya Allah layak dengan waktu 10. Oh banyak. 10, makanya itu 10.37. Saya doakan bahwanya yang ini besok di sana juga mendapatkan juara. Amin. Karena kemarin yang SD itu 14, rata-rata 17 dia 14, luar biasa. Ini kalau rata-rata 11, 12 ini sampai 10, insya Allah dengan polesan yang bagus sudah bisa. Anaknya tinggi, lumayan. Oke, juara pertama dengan total waktu 10.37 dengan nomor peserta itu Bu 8 sudah Bu 21. Oke, terima kasih. Ditetapkan urusan Dewan Juri bersifat dan dapat diganggu gugat. Juri pertama ditandatangani saya sendiri, juri kedua ada Bapak Hasanuddin ditandatangani. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf dari kami di Siratul Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.